Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Kali ini kita akan mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di Smart School. Mari kita ikuti. Baik, semangat pagi untuk semua anak-anakku di seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar pagi ini? Tentu luar biasa. Nah, seperti biasanya, hari ini kita akan masuk pada materi pembelajaran bahasa Indonesia di Smart School. Pada kesempatan ini, dari minggu-minggu sebelumnya itu kita belajar tentang teks cerita sejarah. Nah, terakhir materi dari teks cerita sejarah itu adalah membuat teks cerita pribadi. Dan itu sudah kita lalui dalam 1 minggu yang lalu. Nah, sekarang, hari ini kita akan beralih ke bab yang baru. Nah, seperti apa bab baru ini kita akan ikuti. Ini disebut dengan teks editorial. Nah, silahkan anak-anakku sekalian bisa membuka bukunya atau melihat di gawainya. Nanti Bapak Ibu Guru yang pendamping itu akan memperlihatkan bahwa ternyata hari ini kita sudah beralih kepada bab yang baru, yaitu kita sebut dengan teks editorial. Nah, mungkin di sini ada yang berpikir-pikir seperti apa dan bagaimana teks editorial itu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan. Nah, kalau di teks editorial ini, maka kompetensi dasarnya itu mengidentifikasi informasi. Ini untuk pertemuan awal kita, karena nanti akan ada materi-materi selanjutnya yang masih berkaitan dengan teks editorial. Tetapi kompetensi dasarnya yaitu mengidentifikasi informasi, pendapat, alternatif solusi, dan simpulan terhadap suatu isu di dalam sebuah teks yang kemudian kita sebut dengan teks editorial. Nah, sementara tujuan pembelajaran kita itu adalah agar anak-anakku sekalian dimanapun berada nanti mampu mengidentifikasi informasi di dalam teks editorial. Nah, itu dia. Jadi pada pertemuan awal kita ini, kita nanti akan mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks editorial. Kita belum berbicara tentang struktur, kebahasaan, tetapi kita berbicara dulu tentang bagaimana kita mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks editorial. Tentu sebelumnya kita akan berkenalan dulu seperti apa dan bagaimana itu teks editorial. Jangan sampai kita sudah mau mencari informasi tetapi kita tidak tahu dan tidak bisa membedakan apakah ini teks editorial atau bukan. Nah, ini kan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, oke. Kalau kalian pernah membaca surat kabar, ya saya kira untuk saat ini sudah jarang anak-anakku yang kemudian membaca surat kabar seperti ini ya. Nah, itu. Rata-rata kita membaca koran atau surat kabar itu di media-media online atau di internet.
Nah, misalnya kita menggunakan komputer, maka seperti ini bentuknya sekarang teks editorial itu. Atau berita-berita yang ada di media-media online. Atau kita menggunakan gawai kita, maka bentuknya seperti ini kalau kita ingin membaca berita di dalam media online. Nah, sekarang karena media online yang lebih banyak kemudian kita gunakan hari ini, maka kita nanti bisa mencari teks editorial itu di media-media online. Nah, tapi seperti apa sebenarnya teks editorial itu? Nah, ini kan kalau kita membaca surat kabar atau kita membaca media online, tentu kan banyak berita di situ. Nah, yang mana yang di dalam surat kabar itu atau di koran itu atau di media online itu yang termasuk dengan teks editorial. Nah, ini yang kita akan pelajari. Nah, kalau kita melihat teks editorial yang ada di surat kabar, maka dia bentuknya seperti artikel seperti ini. Ya, dia tidak dalam bentuk berita-berita yang biasa kita lihat ketika kita membaca surat kabar atau membaca di media online, maka ada berita-berita yang kita biasa dengarkan. Ada gambar-gambarnya, ada fotonya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya di editorial, mungkin kalau di surat kabar atau di media online, Anda tidak akan mendapatkan seperti itu, tapi melihatnya dalam bentuk artikel atau esai sederhana seperti ini. Nah, kita lihat. Contohnya di sini, seperti ini. Nah, ini di media Indonesia. Nah, ini masih tahun lalu. Kalau misalnya, nah ini editorial, contoh editorialnya langsung terpampang di sana. Kita tinggal membukanya. Nah, atau misalnya yang terbaru. Ini saya mengambilnya 4 Oktober. 2 hari yang lalu ya. Nah, ini tentang menyikapi kenaikan harga BBM. Ini tajuk rencana. Ah, itu tertulis tajuk rencana. Nah, nanti kita akan tahu bahwa tajuk rencana itu sama dengan editorial. Ya. Jadi, nama lain dari editorial itu adalah tajuk rencana. Nah, oke. Ini dia pengertiannya teks editorial, supaya kalian tidak penasaran. Nah, seperti apa? Teks editorial itu adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran atau surat kabar atau media online yang merupakan pandangan redaksi. Saya menyerahkan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa, berita yang aktual, fenomenal, atau kontroversial. Jadi tidak semua berita itu kemudian menjadi pandangan redaksi atau masuk di dalam teks editorial. Tetapi ada sebuah berita yang aktual yang menjadi sorotan saat itu, atau misalnya yang fenomenal atau yang kontroversial, itu yang kemudian dimunculkan. Tetapi intinya semua itu merupakan pandangan redaksi. Teks editorial juga disebut dengan tajuk rencana. Nah, barangkali ada yang bertanya, redaksi itu siapa? Atau seperti apa itu redaksi? Karena redaksi ini akan menulis tentang teks editorial ini. Nah, itu. Nah, yang disebut redaksi itu adalah badan pada persurat kabaran yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar. Nah, ini menurut KBBI ya. Nah, jadi ternyata redaksi itu adalah kumpulan orang-orang hebat yang ada di dalam sebuah persurat kabaran atau di media online, itu yang kemudian memilih dan menyusun tulisan. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengirim tulisan atau mengirim berita ke surat kabar untuk dinaikkan beritanya, maka yang menyusun itu adalah ini, mereka, para redaksi yang ada di dalam. Jadi redaksi itu kumpulan orangnya, ya. Jadi dia badan, ya, di dalamnya ada orang-orang hebat yang kemudian bekerja untuk memilih dan menyusun tulisan-tulisan yang bisa dimasukkan di dalam sebuah surat kabar. Makanya kalau misalnya ada yang mengirim berapa kali tulisan, kenapa tulisan saya tidak dimasukkan di surat kabar misalnya? Nah, itu karena pilihan dari redaksi. Redaksi tidak
memilih tulisan Anda. Itu saja. Kalau misalnya tulisan Anda masukkan, terus kemudian muncul di surat kabar, berarti siapa yang pilih? Redaksi yang memilihnya. Nah, itu dia. Jadi tugas redaksi itu seperti itu. Dia memilih, menyusun tulisan, dan kemudian akan diserahkan kepada penerbitan. Nah, di dalam teks editorial itu, dia merupakan artikel. Ya, ada di surat kabar atau di media online. Kemudian teks editorial itu ada pendapat di sana. Pendapatnya siapa? Pendapatnya para redaksi. Nah itu. Dan kemudian ada beberapa pokok persoalan. Sehingga kalau misalnya di teks editorial itu, ketika kita membacanya nanti, ya, jadi anak-anakku sudah bisa membedakan bahwa oh ini berita biasa, berita biasa, karena di sana tidak ada disebut dengan teks editorial. Nah, ketika ada di surat kabar itu kemudian menyatakan ini teks editorial, ya, atau tajuk rencana, maka yakin dan percaya bahwa itu pasti pandangan redaksi terhadap suatu pokok permasalahan. Pokok permasalahannya yang mana? Yaitu tadi. Nah, kalau ada berita kontroversial, ada berita yang baru, yang kemudian oleh redaksi menurutnya itu bisa dinaikkan menjadi sebuah berita utama, maka redaksi kemudian memilihnya. Nah, apa tujuan dari sebuah teks editorial? Tentu ada tujuannya. Jadi, karena kalau di dalam surat kabar itu kita kan banyak sekali berita-berita. Ya, ada berita yang terkait dengan politik, ada berita yang terkait dengan kecelakaan, masalah sosial, ekonomi, dan seterusnya. Nah, sekarang di situ ada satu bagian yang di sana ada yang disebut dengan editorial atau tajuk rencana. Untuk apa sebenarnya itu? Nah, ini salah satu tujuannya adalah yang pertama itu mengajak pembaca untuk ikut merenung isu aktual yang diperbincangkan. Mungkin dari anak-anakku sekalian masih sering menonton berita ya. Kalau masih sering menonton berita, maka berita apa yang paling sering kalian nonton? Dan kemudian berita apa sekarang yang lagi aktual? Nah itu. Nah tentu kalian tahu berita yang aktual hari ini, misalnya masalah pemilu. Ya kan sekarang dibahas terus oleh semua oleh semua pemberitaan media televisi, di surat kabar maupun media online. Masalah kekeringan, ya, El Nino, ya, masalah kekeringan yang sudah berdampak luas, sehingga ada satu daerah misalnya yang sudah tidak mendapatkan air. Mereka harus membeli air galon untuk kemudian mandi, ya, atau minum. Nah, itu yang disebut dengan berita-berita aktual yang ketika ditulis di dalam teks editorial itu, maka kita akan ikut merenungi isu itu. Oh iya ya, ada isu seperti ini. Nah, makanya biasanya orang atau pembaca-pembaca surat kabar, baik media cetak maupun online, itu biasanya langsung mencari dulu berita utamanya apa. Ini berita utama kita hari ini apa ini? Karena itu pasti aktual. Nah, itu. Oke, kemudian ruang redaktur memberikan pandangan terhadap isu. Supaya terjadi sebuah dialektika atau diskusi, maka para redaksi ini itu kemudian memberikan pandangan mereka juga terhadap isu aktual tadi itu. Kan ada isu aktual. Mungkin kalau kita berpikir, ini isu aktual biasa. Tapi para redaktur berpikir tidak seperti itu. Maka mereka kemudian membuat sebuah pandangan supaya kita juga ikut berpikir bahwa ternyata, oh isu ini ternyata bisa menjadi luar biasa sebenarnya. Nah, isu ini harus kita pikirkan. Nah, itu dia. Nah, kemudian ada juga supaya menggerakkan pembaca untuk tergerak, terlibat atau memahami lebih dekat isu yang sedang banyak dibicarakan. Mungkin kalau misalnya anak-anakku sekarang melihat bahwa isu kekeringan, ya, isu misalnya banyaknya kebakaran hutan, ya, kita kirim asap ke negeri orang misalnya, ya, itu kemudian redaktur menuliskannya di dalam kolom editorial agar kita juga berpikir, oh ini kalau misalnya hari ini kekeringan,
itu sebaiknya kita harus apa. Ya. Maka kita tergerak juga dan terlibat dalam masalah itu. Mungkin kita akan menggerakkan orang-orang untuk misalnya membuat sesuatu agar mereka kemudian tidak melakukan pembakaran hutan misalnya. Atau misalnya kita juga tergerak untuk kemudian membantu orang yang kesulitan air misalnya. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi redaktur itu kemudian menulis tes editorial itu karena tujuannya seperti ini. Nah, jadi dia supaya bisa menggerakkan pembaca. Pembaca tadi yang biasa-biasa saja, yang tidak tahu masalah aktual, itu kemudian tiba-tiba kaget. Oh, ternyata ada masalah aktual yang harus kita pikirkan bersama. Nah, seperti itu. Sehingga kalau misalnya masalah ini tidak ditangani bersama, itu tidak akan bisa selesai. Makanya teks editorial itu penting sekali untuk anak-anakku baca, untuk semua orang kemudian membacanya, karena di sana nanti kita akan melihat sebuah pandangan yang berbeda. Ternyata ada pandangan lain terhadap masalah ini. Nah, itu bisa kita terlibat nanti di sana. Oke, kemudian memberikan pemikiran atau mengajarkan penyelesaian masalah. Boleh jadi ada sebuah persoalan, tetapi kita tidak tahu penyelesaian masalah itu karena pikiran kita mungkin sederhananya, kalau misalnya terjadi kebakaran hutan, ya jangan membakar hutan. Itu kan mungkin kita berpikir seperti itu ya. Tapi boleh jadi ada orang lain yang berpikir bahwa bukan saja misalnya pembakaran hutan itu kemudian kita tidak harus membakar sampah dan seterusnya, tapi ada regulasi atau aturan-aturan yang ditetapkan supaya orang kemudian tidak melakukan penebangan liar. Ya kan? Orang kemudian tidak melakukan pembakaran sembarangan untuk membuka lahan. Nah, perlu aturan. Itu kan kita tidak pikirkan sebelumnya. Nah, tapi dipikirkan oleh redaktur tadi ini, mereka tulis di dalam sebuah teks yang kemudian kita sebut dengan teks editorial. Nah, itu pentingnya itu kita mendengarkan atau membaca sebuah teks editorial supaya pikiran kita terbuka. Oh, ternyata penyelesaiannya bisa seperti ini. Nah, itu dia. Nah, oke. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini sudah tujuannya oke. Kita sudah mengajak pembaca ikut merenung, para redaksi memberikan pandangan, terus bisa menggerakkan kita untuk berpikir, dan bisa jadi pikiran kita terbuka untuk penyelesaian masalah yang mungkin disampaikan redaktur dalam teks editorial itu. Nah, apa lagi? Ciri-ciri. Ciri-ciri. Saya kira kalau melihat dari pertama tadi, mungkin anak-anakku sudah pasti mengenal betul bahwa ternyata teks editorial itu punya ciri-ciri. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, jadi yang pertama itu temanya aktual. Kalau temanya tidak aktual dengan faktual, untuk apa dibuatkan sebuah teks editorial? Kalau beritanya sudah basi misalnya, atau beritanya sudah lama sekali, terus kemudian dibuatkan teks editorial, itu tidak ada gunanya itu, tidak ada gunanya. Nah, itu. Jadi harus dia aktual, harus dia faktual. Nah, itu. Jadi kalau dia aktual saat ini, kalau dia faktual maka sesuai dengan fakta yang terjadi. Nah, kemudian yang kedua, dia harus argumentatif. Nah, apa maksudnya argumentatif? Karena ada pandangan para redaksi yang menulis teks editorial, maka dia harus memberikan pandangan yang sifatnya memiliki alasan. Apa alasannya? Kemudian mereka menulis teks editorial ini. Kalau sudah aktual, terus apa alasannya? Apakah ada pandangan mereka terhadap tema ini atau tidak? Tentu ada, karena mereka pasti punya penjelasan. Kemudian sistematis dan logis. Seperti biasanya sebuah tulisan itu harus disusun secara sistematis dan logis, ya, tidak berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya tahayul atau misalnya yang tidak masuk akal. Nah, karena itu sifatnya sistematis dan logis. Kemudian yang terpenting adalah berisi fakta dan opini. Tentu fakta harus jelas, pendapatnya juga harus jelas. Kalau misalnya tidak berisi fakta-fakta, tidak jelas fakta-faktanya,
maka tidak bisa disebut sebagai sebuah teks editorial yang di dalamnya para redaksi kemudian menulis. Nah, kemudian pasti ada opini, pasti ada pendapat. Pendapatnya siapa? Pendapatnya para redaksi tadi itu. Oke. Kita lanjutkan. Oh ya, ini saya akan tampilkan berbagai judul teks editorial yang ada di media online. Nah, misalnya mempersiapkan akhir pandemi. Ya, ini sebuah teks editorial. Terus kemudian pemimpin tepat untuk transisi Jakarta. Ini teks editorial. Jadi siapa yang berpendapat di sini? Yang berpendapat adalah para redaksi. Terus ada mereformasi imigrasi misalnya. Terus tunggakan reformasi birokrasi. Ini adalah contoh-contoh dari sebuah teks editorial yang mungkin kalian akan dapatkan di media cetak ataupun media online. Ya, kelihatannya teks ini kalau misalnya anak-anak yang suka membaca, kita pasti akan mendapatkan sebuah pandangan baru dan kemudian kita bisa berpikir tentang hal-hal seperti ini. Tapi banyak sih judul-judul teks editorial, nanti kalian tinggal memilih yang mana. Tapi tentu syaratnya tadi, pasti kalian cari yang mana. Tentu yang aktual dong, yang faktual. Oke. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks editorial? Kalau misalnya kalian sudah membaca sebuah teks editorial, tentu kita mau mengidentifikasi informasi apa sebenarnya yang ada di dalam teks itu. Ada caranya. Jadi untuk mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks editorial, itu caranya seperti ini. Pasti isu aktual ada di dalam teks editorial. Kalau isu tidak aktual, tidak usah. Nah, itu. Pasti isunya aktual. Nah, kemudian di dalam teks editorial itu pasti ada tanggapan redaktur yang ditujukan kepada siapa. Ya. Nah, itu dia. Jadi nanti kita akan lihat contohnya, ditujukan kepada siapa. Terus kemudian nanti kita akan melihat ada sikap keberpihakan dari para redaksi tadi. Nah, itu. Jadi pertama isunya aktual, terus kemudian ada tanggapan dari para redaktur yang akan ditujukan kepada siapa. Kemudian ada sikap atau keberpihakan dari para redaksi tadi ini. Tentu yang terakhir pasti ada saran atau rekomendasi. Nah, itu dapat dipastikan karena itu adalah sebuah teks editorial. Nah, sehingga kalau kita mengidentifikasi informasi dalam teks editorial ini, maka pasti semuanya ada di dalamnya. Mari kita lihat contoh. Nah, ini dia. Wah, panjangnya. Memang teks editorial itu seperti itu. Ini pun saya hanya penggalan sebahagian saja. Menyikapi kenaikan BBM, ya, muncul lagi usulan pemberlakuan aturan yang lebih. Ini yang terbaru ini. Ya, jadi ada redaksi yang kemudian menaikkan beritanya yang terkait dengan kenaikan harga BBM. Kan ada harga BBM yang terbaru saat ini ya. Walaupun yang BBM subsidi itu tidak dinaikkan, tetapi non subsidi itu semua dinaikkan. Nah, sekarang redaksi memberikan pendapatnya. Nah, apa pendapat redaksi di sini dan kepada siapa dia berpihak dan kepada siapa informasi itu ditujukan dan kepada apa yang ingin disampaikan oleh redaksi sebagai sebuah penyelesaian, ya. Nah, coba kita lihat. Ternyata isinya aktual tentang kenaikan harga BBM bersubsidi. Nah, ini isunya adalah menyikapi kenaikan harga BBM kali ini muncul usulan memberlakukan aturan lebih tegas dan jelas tentang pembelian eceran BBM bersubsidi. Nah, itu. Karena masalahnya di situ. Jadi isunya aktual. Begitu BBM naik, maka sebenarnya masalahnya adalah
Kenapa dinaikkan? Karena ada ketidaktegasan dan ketidakjelasan tentang pembelian eceran BBM bersubsidi. Nah itu. Jadi non subsidi itu dinaikkan. Nah, sementara BBM bersubsidi tidak dinaikkan, tetapi pelaku-pelaku dari orang-orang yang seharusnya membeli BBM non subsidi itu kemudian membeli BBM bersubsidi. Itu kan isinya aktual itu. Nah, oke. Kemudian pihak yang dituju di dalam teks editorial itu adalah siapa? Nah, tentu pemerintah. Jadi pemerintah berencana memberlakukan kembali aturan-aturan yang terkait dengan pembelian eceran BBM bersubsidi. Untuk melihat siapa-siapa yang bisa membeli BBM bersubsidi, siapa-siapa yang tidak bisa membeli BBM bersubsidi. Nah, itu aturannya akan diperketat, akan diperjelas menurut pemerintah. Nah, terus kemudian redaksi berpihak kepada siapa? Redaksi berpihak kepada masyarakat pengguna BBM bersubsidi. Nah, karena sekarang ini terlalu banyak orang yang kemudian seharusnya dia membeli BBM non subsidi, tetapi membeli BBM yang bersubsidi yang seharusnya untuk rakyat kecil. Ini yang sulit. Nah, itu menurut pandangan redaksi. Kemudian apa saran redaksi? Nah, ada sarannya. Sarannya ini bagus sekali. Baru juga kita pikirkan, baru juga menjadi sebuah pandangan yang kemudian membuat kita bisa berpikir yang berbeda. Begini keinginannya para redaksi ini. Alih-alih memberi subsidi BBM kepada pengguna kendaraan pribadi yang tidak mudah pengawasannya, subsidi dapat dialihkan untuk pengguna angkutan massal, mendorong anggota masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi. Nah, seperti misalnya di Jakarta itu banyak sekali moda kendaraan yang bisa kita gunakan sehingga kita tidak perlu kita akan meninggalkan kendaraan pribadi sedikit demi sedikit dan kemudian menggunakan moda kendaraan yang mudah kita dapatkan di mana saja sebagai sebuah angkutan massal. Nah, ini saran redaksi. Saya kira bagus sekali saran redaksi ini dan itu bisa menjadi sebuah saran yang kira-kira bisa dipertimbangkan oleh pemerintah. Karena yang ditujukan tadi kan pemerintah. Nah, itu. Jadi seperti inilah ketika kita mengidentifikasi informasi yang ada di dalam teks editorial. Nah, oke. Kalau begitu kita belajar soal-soalnya dulu. Karena ini terkait juga dengan penyelesaian soal-soal yang akan kita gunakan sebagai sebuah asesmen untuk anak-anakku sekalian. Nah, baik, di sini ada beberapa sekolah yang bergabung. Nanti bisa ikut menentukan kita interaktif bisa nomor 1 ini yang benarnya A, B, C atau D. Oke, bisa ditulis di kolom chatnya atau bisa langsung. Baik, yang pertama kita berlatih dulu ya. Nah, ini dia. Cermati teks editorial ini. Apa yang diharapkan warga dari sebuah sistem pendidikan? Karena bagi orang yang awam sekalipun pasti tahu bahwa yang dibutuhkan adalah setidaknya kurikulum yang baik, pengajar yang profesional, fasilitas yang memadai, biaya murah jika bisa, lalu selebihnya mungkin ada lingkungan yang kondusif, daya saing yang tinggi, serta segala aspek lain yang ada di ruang sekolah. Isu aktual yang disorot di dalam editorial ini adalah apakah sistem pendidikan yang baik, kurikulum yang baik dan pengajar profesional, lingkungan pendidikan yang kondusif, atau fungsi pendidikan masyarakat Indonesia, atau masalah pendidikan yang ada di Indonesia. Siapa tahu ada yang mau menjawab? Ya, kita ada waktu. Misalnya kalau ada yang mau menjawab bisa di kolom chat. Ada yang mau menjawab ini, mungkin ada yang bergabung yang mau menjawab. Kalau tidak ada yang mau menjawab langsung bisa di kolom chat. Nah, oke. Jadi isu yang disoroti di sini apa kira-kira? Jadi kalau kita berbicara ini ada dari SMA 4 Takalar. Jawabannya A. Terus
Ya. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang isunya, ya, maka kita bisa melihat di sini. Kira-kira ini semua membahas tentang apa? Nah, dia membahas tentang apa yang diharapkan dari sebuah sistem pendidikan. Isu yang disorot di sini adalah masalah sistem pendidikan. Jadi yang diharapkan masyarakat itu adalah sebuah sistem pendidikan yang baik. Maka jawabannya adalah A. Oke. Adalah sebuah sistem pendidikan yang baik. Oke, luar biasa jawabannya A tadi. Kemudian kita beralih kepada soal yang kedua. Ini Bank Dunia mengingatkan beban berat yang akan ditanggung anggaran pendapatan belanja negara terkait subsidi bahan bakar minyak. Peringatan ini bukanlah peringatan pertama, bahkan bukan sekadar peringatan, juga disertai saran dan jalan keluar. Pemerintah pun bukan tidak menyadari ancaman pembengkakan subsidi ini. Sejak awal pemerintah sudah menugaskan kalangan perguruan tinggi untuk melakukan kajian yang akan dipakai sebagai dasar penetapan kebijakan pengelolaan BBM bersubsidi. Beberapa opsi telah dihasilkan, seperti menaikkan harga atau membatasi. Jika pemerintah mengambil opsi menaikkan harga secara terukur disertai kompensasi bagi masyarakat miskin, mungkin lebih bisa diterima. Apalagi jika penghematan anggaran bersubsidi benar-benar untuk peningkatan anggaran belanja membangun infrastruktur. Nah, sekarang permasalahan. Apa masalah yang diangkat di sini? Apakah masalah ini ditujukan kepada Bank Dunia, ditujukan kepada perguruan tinggi, pemerintah, pengusaha, atau masyarakat? Jadi itu tadi, pasti redaksi akan menunjukkan kepada siapa keberpihakannya, atau saran ini ditujukan kepada siapa. Nah, redaksi ternyata kalau misalnya tajuk rencana ini kira-kira ditujukan kepada siapa? Ya, ada yang mau berinteraksi? Oke. Itu ya. Jadi kalau misalnya ternyata tajuk rencana ini itu ditujukan kepada pemerintah. Karena ini terkait tadi dengan pemerintah diharapkan melakukan pengelolaan kebijakan tentang BBM. Oke. Sekarang yang ketiga. Pengguna jasa penerbangan tentu berharap semua maskapai mencapai standar keselamatan yang excellent. Berbeda dengan bus kota yang boleh mogok di tengah jalan, bagi transportasi udara, kerusakan mesin dan kekacauan sistem pasca lepas landas adalah dosa besar. Maskapai penerbangan tidak boleh terjebak di dalam perang tarif. Liberalisasi dalam pasar bebas tidak berarti kebebasan mematikan pesaing dalam menerapkan tarif serendah-rendahnya. Ya, karena kalau ini terjadi, tetapi standar keselamatan dikorbankan, maskapai penerbangan sejatinya telah mematikan pengguna jasa dalam arti harafiah. Itu jelas sebuah kejahatan kemanusiaan. Sungguh menyeramkan jika sejatinya itu harus berlangsung selama ini. Nah, sekarang keberpihakan penulis pada teks editorial atau tajuk rencana ini kepada siapa? Apakah kepada maskapai, pengusaha, pengguna jasa penerbangan, pemerintah, atau pengelola penerbangan? Nah, kalau kita melihat ini, ternyata, coba kita perhatikan. Nah, ternyata yang, redaksi, memperlihatkan keberpihakannya kepada, pengguna jasa penerbangan. Nomor 4. Sama tadi, tetapi pertanyaannya yang berbeda. Saran apa yang diinginkan redaksi? Nah, kalau kita melihat di sini, apakah maskapai penerbangan harus memiliki standar keselamatan tidak boleh terjebak dalam perang tarif? Transportasi udara yang mengalami kerusakan mesin merupakan bencana? Maskapai penerbangan tidak boleh melakukan liberalisasi? Jika standar keselamatan dikorbankan sejatinya telah menerapkan tarif serendahnya? Atau selama ini maskapai penerbangan terus-menerus menyeramkan bagi pengguna jasa? Ternyata kalau kita melihat ini jawabannya adalah A ya. Nah, kemudian terakhir. Aksi mundur Persebaya menurut PSSI sebagai tindakan yang nyata-nyata menodai fair play di FIFA mengenai
sejumlah alasan mundur yang disampaikan Persebaya ke PSSI itu, Komisi Disiplin menganggap tidak ada hal yang dapat mengganggu kenyamanan terhadap pemain dan ofisial Persebaya untuk bertanding. PSSI juga menilai Piala Presiden yang diserahkan kepada pihak ketiga merupakan tindakan penghinaan terhadap PSSI. Pendapat yang sesuai dengan editorial ini adalah Persebaya mundur dari kejuaraan Presiden menodai PSSI, Komisi Disiplin akan memberikan hukuman kepada Persebaya. Mundurnya Persebaya menodai fair play dan penghinaan terhadap PSSI. Persebaya tidak mau kenyamanan waktu bertanding terganggu, atau misalnya PSSI sebagai lembaga tertinggi persepak bolaan di Indonesia. Nah, ternyata jawabannya tadi adalah mundurnya Persebaya menodai fair play, FIFA, dan penghinaan terhadap PSSI. Nah, ini dia. Jadi ini soal-soal yang kita latihkan hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada anak-anakku sekalian dalam memandang atau mengidentifikasi teks editorial. Jadi informasi-informasi itu kita bisa lihat dengan cara bagaimana isu aktualnya muncul, kemudian redaksi berpihak kepada siapa, ditujukan kepada siapa, dan apa kemudian yang dijadikan sebagai sebuah rekomendasi. Saya kira ini yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau misalnya anak-anakku sekalian, misalnya ada yang ingin bertanya, bisa kita membuka babakan pertanyaan karena kita masih ada waktu. Saya persilahkan. Tadi dari Takala tidak sempat karena ada masalah jaringan sepertinya. Ya, siapa tahu masih ada yang lain dari sekolah-sekolah. Ini. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini ada SMA 7 Bone, ya. SMA 7 Bone, kemudian ada SMA 13 Bulukumba, ada Sinjai, ada SMA Insan Cendikia, Seyusup. Nah, ini ya. Oke. Luar biasa anak-anakku. Kemudian ada SMA 10 Bulukumba. Nah, ada SMA 1 Bulukumba. Ya, IPS 3 SMA Negeri 1 Parepare. Kemudian SMA 18 Bulukumba, SMA Sinjai, SMA 3 Sinjai, SMA 4 Sinjai, SMA 7 Wajo, SMA 25 Bulukumba, dan SMA 2 Bone. Luar biasa kehadiran anak-anakku hari ini. Dan hari ini kita sudah belajar bersama tentang bagaimana dan mengapa teks editorial, khususnya ketika kita mencoba melakukan identifikasi terhadap teks editorial. Mudah-mudahan nanti pada pembelajaran ke depan kita akan melanjutkan tentang struktur teks editorial, kemudian kebahasaan dari teks editorial. Cukuplah hari ini kita mengetahui bahwa salah satu cara agar kita mampu mengidentifikasi teks editorial ini, maka kita melihat dulu isu aktual yang ada di dalamnya. Isu-isu aktual ini pasti ada di dalam teks editorial. Kemudian redaksi itu pasti menunjukkan kepada siapa isu aktual ini kemudian ditujukan kepada siapa. Redaksi pasti punya tanggapan. Tanggapannya ditujukan kepada siapa? Kepada pemerintah kah? Kepada pengguna, misalnya kalau pengguna jalan apa dan seterusnya, masyarakat, boleh. Dan kemudian ada keberpihakan. Redaksi pasti berpihak. Kepada siapa? Bisa kepada pemerintah juga, bisa kepada masyarakat kecil, bisa tergantung dari isu aktual apa yang diangkat. Nah, kemudian yang terakhir, ini yang luar biasa, pasti ada saran dari para redaksi tadi ini. Karena orang yang ada di redaksi itu bukan orang biasa. Mereka orang-orang yang cerdas, smart, seperti anak-anak sekalian. Kalau misalnya punya cita-cita untuk menjadi redaktur dalam sebuah persurat kabaran, lanjutkan cita-cita itu. Karena di sana kita akan menemui orang-orang yang hebat, ya, yang bisa merekomendasikan sesuatu yang mungkin saja tidak pernah kita pikirkan. Nah, inilah yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru pembimbing yang ada di sekolah, yang mungkin nanti bisa menjelaskan lebih kepada anak-anak kita yang terkait dengan bagaimana mengidentifikasi informasi di dalam teks editorial ini. Saya hanya berharap
kepada Bapak Ibu guru pembimbing agar memberikan yang terbaik untuk anak didik kita, khususnya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia ini. Sekali lagi, terima kasih. Selamat pagi untuk anak-anakku sekalian. Setulus hati, sepenuh jiwa, sekuat tenaga, mencerdaskan Sulawesi Selatan. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.